pelajaran fisika ini kita mengenal namanya angka penting ya. Angka penting yang dimulai dengan notasi ilmiah. Notasi itu adalah angka ya. Jadi notasi ilmiah misalnya bentuk 0, misalnya di sini contoh ya. 0,000003 ya kalau dibikin notasi ilmiah. Misalnya ada angka lagi 1, 2. Ini cara penulisan notasi ilmiah adalah dengan cara maju ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita ambil 3,12. Nah ini harus dikali 10 pangkat berapa kalau kayak gini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ingat karena dia arahnya ke kanan ya, ini 3, 4, 5, 6 itu di sini kasih negatif. Ini contoh pertama, jadi komanya ada di sini ya. Kemudian kalau komanya misalnya angkanya gini 3, 1, 2, misal kayak gini, kita ambil satu angka di belakang koma ya, di sini ya. 3,12 kali 10 pangkat berapa coba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti pangkat 8. Saya jadi untuk menyederhanakan ambil satu angka, kemudian koma, kemudian nolnya naik atau ke kanan atau ke kiri ya. Kalau ke kanan itu jadi minus pangkatnya, kalau ke kiri pangkatnya adalah positif. Itu untuk menjelaskan soal nomor atau bagian yang notasi ilmiah. Aturan angka penting ya. Di aturan angka penting di situ tertulis bahwa semua angka bukan 0 adalah angka penting. Jadi semua angka adalah angka penting. Ya, contohnya apa misalnya semua angka yang bukan 0? Contohnya gini, saya punya 36,45 ya, 36,45. Ini ada berapa angka penting? Ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Kan di sini nggak ada 0 ya. Berarti ada 4 angka penting atau 4 AP. Nah, kita sebut A besar sama P. Kemudian yang kedua itu pernyataannya angka 0 yang terletak di antara dua angka bukan 0 termasuk angka penting ya. Angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya misalnya gini. Angkanya adalah 504. Jadi 0 ini kan terletak di antara 5 dan 4 kan. Berarti ini termasuk 0 ini adalah angka penting berapa? 1, 2, 3. Jadi ada 3 angka penting. Kalian sampai sini paham nggak? Bisa ngikutin? Tentu. Norman bisa ngikutin Norman? Iya Pak. Ya. Kemudian untuk yang aturan ketiga, semua angka 0 yang terletak pada deretan akhir dari angka-angka yang ditulis di belakang koma desimal termasuk angka penting. Maksudnya bagaimana ini? Semua angka 0 yang terletak pada deretan akhir dari angka yang tidak ditulis di belakang koma desimal termasuk angka penting.
Jadi penjelasannya bagaimana di sini? Misalnya semua angka 0 yang terletak pada deret akhir angka-angka ditulis di belakang koma desimal termasuk angka penting. Jadi begini, misalnya ada 0,07. Nah, ini 0,027. Nah, di sini ada 0 ya. Semua angka 0 yang terletak pada deret angka ditulis di belakang angka desimal ya. Ya, jadi ini angka ini ada di belakang 0 yang 2 ini. Jadi bukan nolnya ya, tapi angkanya ya, lihatnya ya. Itu termasuk angka penting. Yaitu untuk poin yang ketiga nih. Semua angka 0 yang terletak pada deret akhir dari angka-angka yang ditulis di belakang koma desimal ya, termasuk angka penting. Jadi yang termasuk angka penting cuma 2 dan 7. Jadi ada 2 angka penting. Kalian masih bingung nggak? Jadi kalau 0 di depan ini tidak dianggap, paham ya? Paham nggak? Beda dengan misalnya gini, 7,950. 7,950. Nah, kalau 7,950 itu semuanya termasuk angka penting. Jadi ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah, ini mirip 0 ini termasuk ke dalam angka penting, beda yang ini. Ini bukan ya, kalau ini iya. Gimana, bingung nggak? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ini lagi ya. Lanjut ya. Yang terakhir yang ke poin 4 ya, yang C, angka 0 yang digunakan hanya untuk tempat titik desimal adalah bukan angka penting. Nah, ini. Jadi angka 0 yang buat desimal itu sebenarnya bukan angka penting. Berarti ini sebenarnya untuk menjelaskan yang poin C ya. Ya, poin C ya. Bisa poin C atau poin D. Yang D itu angka 0 digunakan hanya untuk tempat titik desimal angka 0 yang digunakan untuk titik desimal adalah bukan angka penting ya. Oke, jadi misalnya ada kayak tadi, misalnya 0,056, ini angka yang berbeda. 0,056 itu yang angka pentingnya cuma yang paling belakang di sini. Berarti ada 2 angka penting. Kemudian kalau yang 5 hanya untuk menuliskan yang ribuan ya, untuk yang bilangan-bilangan puluhan, ratusan, ribuan, puluhan,
ratusan, dan ribuan, tergantung yang diberi garis. Atau dibikin notasi ilmiah ya, kalau ada aturan di situ. Notasi ilmiah. Ya, jadi yang digaris contohnya apa? Contohnya misalnya adalah contohnya yang halaman 55 ya. 1.300 terus ada garis di sini. Berarti itu ada 2 angka penting. Canda lagi 1300. Di sini berarti 3 angka penting. Ya, jadi tergantung pada soal atau yang di garis masing-masing. Itu ya angka penting. Bagaimana cara penulisan dengan notasi sigma ilmiah dan aturan. Biasanya nanti soal-soalnya hanya ditanyakan berapa angka penting. Itu ya Jason, Norman. Ini teori, walaupun teori tak ada hitungan, tapi penting ya, karena soal-soal itu ada hubungannya dengan nanti yang saya jelaskan di sini. Oke, nanti saya fotoin. Saya foto, kalian catat. Oke, kita belajar tentang dimensi. Dimensi ini adalah dimensi satuan ya. Misalnya ada 7 satuan pokok ya, dia punya dimensi. Dimensi itu adalah satuan lain ya, atau simbol satuan lain. Misalnya kalau panjang satuannya kan meter, singkatannya adalah M, dimensinya L. Kalian bisa lihat di halaman 72 ya, judulnya dimensi. Dimensi macam-macam, ada 7 besaran pokok. Yang pertama panjang. Panjang itu kan satuannya adalah meter atau simbolnya M. Dimensinya adalah, dimensi itu adalah L besar. Terus kasih kurung, ini kurung ya. Yang kedua adalah massa. Massa itu kilogram ya, atau kg. Dimensinya adalah M besar. Kemudian ada lagi waktu. Apa dimensi waktu? Detik ya, atau second ya. S kecil ya. Kemudian kalau didimensikan menjadi T besar, itu time ya. Kemudian kalau yang 4 adalah arus listrik. Arus listrik dimensi satuannya ampere, atau kita sebut dengan A besar. Nah, di sini pakainya bukan A lagi tapi I besar. Yang kelima adalah suhu. Suhu satuannya dalam Kelvin ya, bukan Celcius ya. Kelvin untuk dimensinya satuannya adalah Kelvin adalah K besar ya. Kemudian dimensinya dalam bentuk theta ya, ini bacanya theta. Kemudian ada lagi dimensi jumlah zat. Nah, ini satuannya adalah mol ya, bukan singkatan tapi langsung mol. Nah, dimensinya apa? Dimensinya N besar. Kemudian yang terakhir intensitas cahaya. Dimensinya ada, satuannya adalah kandela atau CD ya. Ini satuan-satuannya. Jumlah zat itu dalam mol. Mol juga mol sama ya.
Kalau ini caldela. Caldela. Oh, candela, sorry. Itu kalau disimbolkan CD. Nah, dimensinya apa? Dimensinya adalah J besar. Oke, gitu ya. Kemudian ada beberapa yang sering dipakai ya. Ini jarang dipakai jarang ini juga. Yang sering adalah ini tiga-tiga ini. Nah, yang sering dipakai adalah kombinasi 3. Kalian bisa lihat di halaman di buku paket seri fisika peminatan ya, Martin Tanginan. Itu halaman 77. Oke, di halaman 77. Nah, itu ada misalnya menghitung dimensi luas. Jadi contohnya ya, saya kasih contoh misalnya, tentukan dimensi misalnya yang kecepatan ya, kecepatan, sehingga rumus kecepatan V sama dengan S per T. Nah, S per T itu adalah, S itu apa? S itu jarak. Jarak itu apa? Jarak satuannya dalam meter. T itu apa? T itu waktu. Itu second ya, M berarti M. S baru kamu ubah. M itu panjang berarti 5. Nah, kemudian S itu apa? T. Nah, kayak gini. Setelah itu dibikin T-nya jadi negatif. L kali T minus 1. Perlu kalian tahu kalau seper, misalnya ada saya punya seper N, kalau dinaikkan jadi misalnya ini M ya, ini pangkatnya. Nah, ini dikali N min 1 jadinya. Jadi kalau ada kayak gini diubah, ini bukan pangkat ya, ini kecepatan udah, jadinya ini misalnya di sini ada gaya. Cara menghitungnya gimana? Gaya itu adalah F. F itu M kali A. M itu massa ya. Massa itu satuannya apa di sini? Kilogram ya. Kemudian A itu apa? A itu percepatan. Percepatan M meter per second pangkat 2. Baru kita ubah M itu ini. Berarti M besar. M kecil apa? M kecil L. Ini T pangkat 2 diubah jadi M kali L T min 2, baru kita tutup kurung gitu. Itu cara mencari atau membuat ke dalam bentuk apa namanya, dimensi. Silahkan catat. Habis ini saya kasih soal bagaimana cara membuat dimensi.